Oh, Revendo. Iya, Pak. Revendo mau nanya apa? Enggak, masih ada masalah sama SAM-nya. Namanya kenapa? Ini yang mau gua ini masih versi 2015, Pak. Yang Coba satunya. tunjukin. Coba tunjukin. Bisa share screen nggak kamu? Gua pakai HP sekarang, Pak. Tunjukin handphonenya. Ini kan kameranya nunjukin wajahmu nih. Kamu tunjukin ke laptopnya. Oke. Bentar, Pak. Oke, kita lihat ya. Sambil nunggu temanmu mulai ya. Pakai apa namanya tripod ya? Pakai HP, Pak. Enggak ada tripod. Walaupun Ini dia, Pak. Sam, udah 7 tuh kan apa masalah? Tapi yang Bapak itu kan ini yang 2021, Coba kamu Pak. akses localhost PHP admin. Klik admin di situ. Bentar, Bos. Saya start dulu, Pak. Ya. Udah, Pak. Apa ini kamu buka deh. Oh, ke kanan lihat ke kanan. Ke kanan. Nah, web server 7013 lah kan. Yang penting PHP versi 7. Oh, ada. WordPress lah Ya, di-download belum? WordPress sudah, Pak. Oke, tinggal tunggu instruksi yuk. Apalah kata ro. Nah, tinggal tunggu instruksi. Hah? Udah taruh sih. Oh lah. Nanti tinggal ngikutin we yuk. Yang tidak jelas tanya oh. Baik, Pak. Kayak selain tuh. Belum. Kenapa? Nggak nanya apa selain tuh ya. Deh. Mana sih, Pak? Oh lah. Yang penting lah SAM 7 itu lah DPHP ya. PHP Ya. 7 yang dipakai. Aman lah tunggu oh. Yang penting ada folder sama dulu kalau dia tahu di mana posisi ya. Nyimpan tahu tidak di mana kira-kira? Di HT Docs kan, Pak? Nanti aku bilang juga Kak dengerin oh. Yang pasti siapkan catatan juga. Ya, Pak. Sambil nunggu temanmu 3 menit lagi. Baik, Pak. Sorry anak-anak yang baru datang, apakah ada pertanyaan? Mumpung 2 menit lagi kita mulai. Pak, tadi exam saya nggak bisa di-start apa sih sama... Aduh, kenapa? Udah ku install ulang lagi, Pak. Ada. Ini jadi nih lagi install. Oh, masih install. Ya, ditunggu aja ya. Emang bakal selesai kalau diinstal lagi. Kamu ini coba share screen. Coba share screen.
Jangan-jangan ada servis yang jalan tuh. Mesti ganti pot segala macam, kamu bawa ke Aslab aja kalau tidak bisa juga setelah install ulang. Oh, Pak Nilam selesai install ulang. Lah, nah, Pratibai dulu berarti yo. Sebenarnya install ulang juga belum tentu itu solusi ya. Bisa jadi pot yang 80 tuh untuk apa aja udah dipakai sama yang lain. Makanya tidak bisa di start. Solusi ya mesti ganti pot. PORT itu. Tapi itu pun agak ribet. Jadi kamu mesti bawa ke Aslab untuk ganti pot itu daripada salah ganti jalan. Kalau emang nggak pacak paling kelak ke kampus lah Pak. Iya, ke Nyumbang Aslab. install ulang lagi. Oh, oke lah Pak. Yang lain? 1 menit lagi kita mulai. Ada pertanyaan sebelum mulai? Pak. Ya. Bapak ada di link yang langsung download Pak. Soalnya aku nyari di Pak. Download apa lu? Jelas-jelas lu nih download apa? Exam BP Pak. Untuk yang berapa bit? Yang 64. Windows kan 64. Enggak. Windows 10. Windows 10 64 bit. Oh, yang kabutun ini 64 bit. Berarti cara nyari tidak dia tahu. Kita bahas aku cari tapi ada ya untuk ya kita bahas nih. Windows 8 gitu. Oke, Pak. Kita bahas ya. Oke, kita bahas. Kita mulai aja ya berhubung udah 16.30. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua untuk pembahasan mata kuliah rekayasa web. Di mana nanti kalian tinggal tanya aja yang mau ditanyain. Nah, yang mau saya sampaikan gini. Berhubung teman kalian ada yang nanya, Pak, bagaimana download SAM-nya? Begini ya. Jadi cari aja SAM 7 download. Keywordnya seperti itu. Saya mute dulu ya. Siapa tadi? Udah. Nah, jadi yang di keywordnya adalah SAM 7 download. Dia sih adanya di Apache Friend ini. .org. Apa yang mesti dilakukan? Ini sih ada langsung dia 64 bit. Jadi tinggal diklik aja sebenarnya ini. Jadi yang nanya tadi si Rama tadi ya ini caranya Rama. Nah, ini udah ke download nih. 160 mega. Udah tinggal install. Jadi yang linknya langsungnya ya tinggal ngambil di sini. Ini saya kirim di grup ya. Nah. Dah. Nah, kita masuk ke ya, kenapa? Windows-nya nggak ngaruh ya, Pak? Itu kan Windows 8. Ya untuk 7, 8 berapa, saya pun pakai yang gini, enggak masalah, ada. Oke, Pak. Okay. Oh, kamu ngelihat tulisan ininya nih ya. Ini versi dia nih sebenarnya. Bukan Windows, iya, Pak, untuk Windows 7, Windows 8, tapi SAM-nya dia versi 7, versi 8 nih. Nih. SAM untuk Windows. SAM-nya SAM versi 7, versi 8 ini kan sama nih. Intinya versi SAM-nya itu sama dengan versi PHP kayak ini 7427. PHP-nya 7427 juga. Nah, kayak gitu ceritanya. Harusnya nggak ada masalah. Ya. Lanjut ya. Kecuali kamu install Windows XP dia memang nggak bisa, agak beda dikit ya strukturnya. Nah, kita lanjut ya. Harusnya udah aman lah untuk si Rama nih. Nah, kita lanjut untuk materi kita. Yang mau sambil buka, boleh buka RPS. Terus boleh juga buka untuk yang satunya yang pengantar tuh yang kemarin tuh. Nah, hari ini kita ngapain? Sesuai rencana perkuliahannya simple ya. Kita hanya bagaimana dapetin WordPress, bagaimana cara pakainya, dan terakhir baru backup. Nah, karena agak simple ya harusnya lebih cepat selesainya. Kita lihat aja nih ya. Yang mau saya ingatin, jangan lupa kalau kalian nanya pribadi itu kadang saya belum baca-baca ya, jangan heran ya karena saya tidak mengaktifkan notifikasi. Kemudian kalau kalian lihat nih banyak yang chatting ya, itu banyak belum dibaca tuh. Jadi jangan heran sebenarnya agak tenggelam.
Jadi, kalau ada pertanyaan, sekali lagi tanyalah di grup. Ini udah saya sampaikan dari pertemuan pertama. Nah, terus, masih loading. Nah, ini tentang tugas, juga jangan lupa. Bukan sekali untuk selamanya tugasnya itu ya. Saya ngasihnya memang di pertemuan pertama. Tapi tugasnya itu karena mencatat tiap pertemuan, berarti pertemuan hari ini pun kalian tugasnya adalah mencatat. Ya, mencatat itu yang saya bilang tuh, kalian belajar apa? Nah, itu dicatat di wordpress.com. Itu jangan lupa. Terakhirnya kreditnya jangan lupa link Atmaluhur. Oke, link Atmaluhur itu ditambahin juga. Itu tiap kali kayak gitu intinya. Tapi isinya tentunya menyesuaikan di pertemuan kedua. Jangan lupa ya. Jadi pertanyaan di grup, terus tugasnya itu tetap dikerjain tiap pertemuan ada, yaitu catatan makin lengkap ya makin bagus untuk kalian juga. Ya, jadi semacam contekan nanti. Nah, terus terakhir ada slide bunyinya seperti ini. Halaman 23 nih. Nah, cara dapetin WordPress sebenarnya tinggal kita buka WordPress ORG. Saya udah kirim linknya ke kalian di grup SI4K ini. Yang saya suruh download WordPress itu. Mana ya di atasnya ya? Ini sebelum ini ya, WordPress latest id.zip. Nah, apa id itu? Sebenarnya si WordPress ini kan alamat domain resminya, yang com itu untuk pengguna akhir, yang org ini untuk pengembang. Saya bilang awal itu kan. Nah, kita lihat nih. Ngomong-ngomong, kalian udah bisa lihat tampilan saya semua belum? Udah, Pak. Dengan layar Udah, terang. Pak. Iya, sip. Nah, nih. WordPress.com domain aslinya kayak gini nih. Ya. Tapi ini kan bahasa Inggris. Dia bilang tersedia kok dalam bahasa Indo. Bahasa Indonya kita tinggal klik, yang beda tuh hanya titik id-nya nanti, id titik WordPress.org. Nah, cara downloadnya bagaimana? Dia ada ngasih ini dipercaya oleh yang terbaik. 43% dari situs web. Ya, banyak banget intinya. Dari totalnya ya pakai WordPress. Ya, kita intinya nggak salah pilih. Kemudian ada tombol install di sini. Habis tombol install, dia ada tombol get, unduh nih. Nah, inilah sebenarnya link yang saya copy, yang saya paste di ini tadi nih, ya, sama isinya nih, yang latest ini. Nih, ya, sama dengan ini. Nah, inilah link langsung menuju ke WordPress-nya. Jadi, itu mesti kalian klik download. Nah, yang saya downloadnya karena pakai IDM, habis saya download, nanti dia kesimpan di sini. Nah, posisikan intinya sama yang kita posisikan WordPress.zip ini kita udah sama-sama punya. Itu dulu. Apakah sudah punya semua? Butuh ini Udah, Pak. baru kita lanjutin. Oke, kalau sudah aman. Udah, Pak. Butuh. Ya, sip. Intinya cara mendapatkan WordPress adalah, berarti ini ya catatannya, buka WordPress ORG, tapi kalau mau bahasa Indonesia pakai ID depannya, Indonesia. Nah, klik unduh, dapat ini ya, screenshot, seperti biasa, seperti pertemuan pertama yang saya sampaikan. Udah selesai unduh, nah diam-diam nih, ini udah dapat nih. Berarti RPS untuk mendapatkan WordPress-nya udah selesai. 1 poin kita udah bisa. Ya, caranya tadi ya tinggal klik unduh. Sampai ini ada pertanyaan, cara downloadnya? Pak, guna bahasa lain, guna bahasa Inggris lah, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Selama kalian bisa ngikutin, nggak masalah. Unduh, download, misalnya tak ternilai, unvalue, apa-apa, unvaluable, misalnya kayak gitu. Dan juga gratis, free. Kalian menyesuaikan aja bahasanya. Nah, jadi kalau mau bahasa lain boleh, boleh nggak boleh jawabannya. Cara dapetin, udah selesai. Sampai ini dulu, ada pertanyaan? Jika diam, saya anggap nggak ada, saya lanjutin. Nah, sekarang bagaimana cara pakai WordPress yang udah kita dapetin tadi? Nah, kalau kita bahas install, apalagi yang sering install download software ya, oh tinggal double klik Pak, cari setup katanya, setup atau install. Hah, tapi enggak deh Pak, katanya ya enggak. Tombol setup, setup itu tulisannya dan install nggak ada. Terus mesti bagaimana? Nah, yang sudah kalian dapat tadi, silakan diklik kanan, cari tulisan extract here atau extract all.
Itu dulu. Saya ulangi ya. File zip-nya diekstrak dulu cara makanya. Pakai ekstrak here tulisannya atau ekstrak di sini. Ya. Nanti kalau udah selesai, dia ada folder WordPress. Pastikan dulu udah ada folder WordPress. Instruksi selanjutnya sabar. Saya ulangi ya. Setelah kita download, untuk cara makanya diekstrak dulu. Mau pakai kalian WinRAR yang buku tumpuk-tumpuk itu berarti WinRAR ekstrak here atau tulisan ekstrak di sini itu yang digunakan. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke, aman. Sudah, Pak. Kalau ya sip. Sudah, Pak. Kalau sudah, kan dapatnya folder WordPress nih. Pastikan di dalam WordPress nih isinya langsung begini. Jangan WordPress dalam WordPress lagi. Nanti kalian bingung. Saya ulangi. WordPress di dalamnya langsung begini. Jangan WordPress di dalam WordPress lagi. Nah, yang benar tuh WordPress dalamnya langsung begini. Jika sudah, berhubung kelas saya ini kan ada 4 tadi itu, maka ada baiknya kita rename. Karena kalian SI 4K, berarti rename-nya jadi SI 4K. Silakan. Di rename ya, anak-anak. Di rename jadi SI 4K. Sudah? Sudahkah? Sudah, Pak. Oke, saya izin stop video aja biar kalian lebih cepat ngelihatnya nih. Nah, setelah di rename, langkah berikutnya sih mempaste ke direktori server. Server apa? Server web. Tapi tunggu dulu. Sebelum melakukan hal itu, konsentrasi ya, ini penjelasannya. Kalian lihat dulu SAM control panel kalian, Apache MySQL-nya running nggak? Itu dulu. Saya ulangi, Apache MySQL-nya mesti running. Di yang running, ada mesti sesuatu yang dilihat. Itu dulu instruksi saya. Pastikan kalian sedang melihat SAM control panelnya yang Apache MySQL-nya running. Itu dulu. Jika sudah, siap ya. Cek di bagian SAM installation directory, ada tertulis di mana. Sudah. Yang saya tertulisnya di D. Berarti saya akan meluncur di drive D nanti. Nih, saya akan buka drive D. Karena yang saya tertulisnya ada D di sini. Nih. Setelah D, misalnya kalian ada folder lain di sini tulisannya kayak yang si Ano tadi, ada folder X misalnya. Berarti ada folder X dulu. Yang saya ini langsung SAM 7. Nah, kita lihat yang saya tulisannya SAM ada banyak. Yang mana SAM-nya ini? Nanti kan pening tuh. Nah, biar nggak pening, inilah kuncinya ada di sini. Saya setelah di D, langsung SAM 7. Bukan SAM 7AL, bukan SAM 7 job. Berarti saya meluncurnya di sini. Nah, itu dulu. Silakan yang kalian, bagaimana bentuknya. Yang si Vendo tadi, boleh kamu tunjukin ke kami, Vendo? Apanya, Pak? Ya, SAM control panel ya. Silakan. Biar jadi gambaran buat temen ya. Karena saya yang lihat kamu tadi. Nah, tunjukin ya. Nih, pelan-pelan. Agak gabur. Nah, gini. Nih, stop dulu, Vendo. Kamu diam. Teman-temannya liatin ya. Di Vendo ini, dia di drive D, ada APL, baru folder SAM. Nah, berarti Vendo nanti, kalau yang saya itu kan D langsung SAM. Berarti si Vendonya mesti buka D, buka APL, buka SAM. Nah, coba Vendo, buka di laptopnya. Buka di D. Ya, D, bukan gulingnya, tapi yang ini di laptop. Nah, di D, klik D dulu. D. Nah, di dalam D ini dia ada APL, bukan di SAM langsung. Iya, benar. Baru ada SAM-nya. Nah, SAM-nya pun ada 2 kan dia kan. Untuk mastinya, ntar dulu balik ke SAM control panel kamu tadi. Untuk memastikannya yang mana Vendo pakai, kita mesti lihat di sini. Ternyata yang ada angka 7. Sama dengan yang kalian ya. Ya, Rossi tadi dia di dalam apa, dalam lagi. Nah, sama Vendo, berarti buka SAM 7-nya.
Sip, buka. Nah, di sini ada htdoc, berarti Vendo-nya buka htdoc dulu. Htdoc. Sip. Nah, tunggu sampai ini. Yang Vendo udah benar SI4K-nya ditaruh di situ. Nah, terima kasih Vendo. Nah, kita balik ke yang Rossi ya, kita lihat nih. Yang Vendo udah. Jadi gambarannya sekali lagi gini. Berhubung tadi Rossi nanya, nah Rossi lah jadi contoh nih. Kita lihat ya. Rossi saya kira Valentino tadi itu. Nah, kita lihat nih Rossi nih. Si Rossi bilang, cara ngaksesnya gimana? Kok nggak baca ada dia localhost SI4K? Padahal saya udah naruh. Nah, untuk mengetahui jawaban yang ini, saya mesti nanya ke dia. Kamu pakai SAM-nya mana barangnya? Nah, dia kan barangnya kayak gini nih. Kalau kalian lihat nih ya, ada di sini nih. Fokusnya di sini. SAM installation directory, dia di C SAM. Udah benar, berarti lokasi dia akan di C SAM. Tapi selain itu ada kelanjutannya. Kalau yang kami ada tulisannya D SAM 7, yang dia di C di SAM. Di dalam htdoc ada request. Nah, makanya saya minta screenshot di dalam request itu apa isinya. Nah, kalau dia isi screenshotnya kan ini tadi tuh. Nah, udah benar C SAM htdoc request. Tapi di dalam SAM lagi ada SAM lagi nih yang install. Nah, berarti saya bilang, coba buka htdoc-nya sekarang apa keluarnya. Dibuka htdoc. Saya bilang, taruh di folder WordPress yang lagi rename menjadi SI4K di dalam htdoc ini. htdoc yang ada di sini nih maksudnya. Nah, di dalam htdoc nih ditaruh sini. Tidak bisa, Pak. Tapi tidak bisa. Gini, kataku, kan rename SI4A jadi SI4K yang K. Coba buka htdoc nih, kataku. Dia buka kan. Nih, masih tidak baca lah, kata dia. SS nih, jangan lupa nih, tidak baca kan, kata dia. Aku minta hatiku htdoc tuh terus DSS yang ini nih hatiku nih htdoc nih dibuka karena dia bingung lah nginstal SAM di dalam SAM lagi. Nah, bingung. Tapi khusus kasus dia ini karena directory servernya ada di SAM htdoc request, berarti dia naruhnya htdoc yang dalam request ini. Nah, masalahnya kayak gini nggak masalah, tenang. Nah, udah dia buka. Nah, ini kan belum ada nih di dalam htdoc nih, maka htdoc Rossi ditaruh di dalam SI4K ya kayak gitu ceritanya. Nah, jadi dimanapun lokasinya kalian install di program file pun nggak masalah, kuncinya ada di sini. Saya ulangi, kuncinya ada di sini. Nah, kalau belum jelas tanyalah langsung, kalau udah saya lewatin karena nggak ada yang bertanya, diam-diam saya lewatin ya. Karena di saya ini tertulis D SAM 7, berarti SI4K ini saya cut. Udah di-cut, taruhnya di mana? Di SAM 7 htdoc. Nah, D SAM 7 htdoc. Di paste. Udah hanya gitu doang. Oke. Silakan kalian cut paste di SAM kalian yang htdoc-nya. Udah semua? Kalau diam intinya saya anggap sudah ya. Nah, kalau sudah, oke saya tunggu. Kalau belum, ditunggu. Kalau belum ditunggu. Ya, yang lain boleh sambil nanya ya. Berhubung belum, saya tunggu. Yang belum tadi? Udah, Pak. Sip. Nah, jadi yang kita lakukan adalah mengekstrak WordPress. WordPress-nya kita rename, hasil rename-nya SI4K kita taruh di dalam htdoc. Nah, cara makainya gimana? Tinggal buka localhost garis miring SI4K. Kayak gini. Atau saya mau pakai Google Chrome boleh nggak? Mau pakai Firefox boleh nggak? Boleh aja. Nih, buka gini, enter. Nah, ini kan tampilnya. Sama aja nih. Nah, nih, saya tampilin di sinilah. Nih, udah. Sampai ini semua sama semua tampilannya. Sama, Pak. Pak. Kita lanjut. Ayo, ya ini intinya dia nyuruh nyiapin database aja intinya.
Kalau sudah, ayo. Nama database-nya kita harus buat dulu di PHP-admin. Nah, cara buka PHP-admin dengan cepat adalah klik admin yang di MySQL ini. Silakan. Nanti dia langsung kebuka seperti ini. Udah nih, udah kebuka. Jika sudah, kita butuh bikin database. Nama basis datanya apa? Klik database. Agar seragam, ya, dan biar beda dengan ini, saya akan ngetik db_2122e underscore si4k. Karena ada 4 kelas. Nih, biar beda. Kalian bedanya hanya di ujung ini. Jangan mengandung spasi ya di ujungnya ya. Hanya seperti ini. Silakan. Yang kita butuhkan adalah nama database-nya. Silakan buat nama database dengan ini. Pak, untuk ujian nanti gini ya nama database-nya, tentunya sesuai ketentuan. Ya, yang saya minta ini dulu ya. Jika sudah, klik create. Pak, tabel apa? Tabelnya kita cuekin, nanti ada sendiri dia. Ya, jadi kita main simsalabim langsung ada. Yang penting buat nama database-nya seperti ini. Ya. Ini nama database-nya. Saya copy nih. Saya mau pakai nama database ini. Udah ya. Kalau sudah, kan kita balik lagi ke sini. Nama basis datanya saya isi ini. Yang mana? Yang ini tadi, yang kita bikin di sini tadi. Udah kayak gitu doang. Nama penggunanya, kalau di lokal ini udah pasti root. Passwordnya kosong. Nah, tabelnya WP minus saja, depannya WP minus, WP underscore. Maksudnya semua nama tabel yang berhasil dibuat dengan WordPress ini nanti larinya ke WP underscore. Diawali dengan ini nama tabelnya. Nah, penjelasan lengkapnya ada di SI4A. Jadi video yang di channel saya tadi yang pertama hari ini, kebetulan yang video hari Senin kan libur. Jadi video yang pertama yang lebih lengkap ada di SI4A. Jika sudah, klik kirim. Harusnya tampilannya kayak gini. Jalankan. Ada nggak yang nggak berhasil? Tampil kayak gini, ada yang nggak berhasil? Kalau diam berhasil semua. Berarti pengaturan koneksi yang tadi itu udah berhasil. Itulah namanya pengaturan koneksi. Jadi tahapan menggunakan WordPress ini salah satunya adalah pengaturan koneksi. Kebetulan koneksi yang tadi berhasil. Kenapa? Ya saya tinggal copy paste kan apa yang saya bikin, saya taruh lagi di sini. Nah, ini namanya tahap instalasi untuk penggunanya. Sesuai RPS, ada namanya pengaturan pengguna aplikasi. Nah, cepat apa? Laki bawah, laki selesai. Iya, memang cepat. Nah, ini caranya. Judul situs, misalnya SI4K, keren banget. Nah, atau mau nama kalian semua, nama kalian masing-masing, boleh nggak? Boleh. Bebas yang ini. Di UTS nanti atau di ujian, saya ada minta judul situsnya sesuai soal ya. Jadi kalian tinggal ngikutin. Nah, yang namanya judul situs, yang ini ya. Saya cuma ngetik SI4A keren banget. Kalau kalian mau ngetik misalnya si Vendo ganteng banget, misalnya itu boleh. Bebas ya. Jika sudah, ini boleh bebas. Nama pengguna, samain aja. Supaya apa? Supaya kita lebih gampang belajarnya. Username admin, passwordnya admin. Setujui lemah. Kenapa kayak gitu, Pak? Pada prakteknya nanti, hal ini sangat tidak disarankan. Tapi untuk kita belajar hari ini, ya untuk keseragaman tujuannya, ya bagusnya kita samain. Jadi nggak mungkin lupa passwordnya. Kalau lupa, boleh nggak Pak? Ini gimana caranya? Bisa aja, tapi itu di luar pembahasan kita hari ini. Nah, untuk yang sekarang, sekali lagi ya, supaya mudah, kita namain usernya admin, passwordnya admin. Hanya itu dulu. Silakan ya. Untuk UTS nanti kayak gini nggak Pak? Tentunya tidak boleh. Ya, ini hanya untuk kita latihan biar gampang. Admin.
Setujui penggunaan sandi lemah. Emailnya isi email kalian. Kalau saya kelas berat ini misalnya. Halangi mesin pencari ini nggak usah dicentang, penjelasannya ada di video yang 4A. Ya, intinya kita sih butuhnya dia tampak di mesin pencari, jadi jangan dihalangi. Udah kayak gini, jika udah di-install. Inilah tahap untuk menginstal WordPress-nya, loginnya pakai apa. Nah, jika sudah, gampang banget installnya itu. Intinya, kalau saya tanpa jelasin 5 menit udah jadi webnya. Hah, masa Pak udah jadi? Sebenarnya udah jadi web kita ini. Coba kita login sekarang. Ada yang tampilannya bukan kayak gini? Kalau diam saya anggap udah. Nah, berarti aman ya. Admin, saya tinggal login. Nanti masuk ke sini. Wow, kata kalian kan. Bisa klik-klik lah, Pak. Woi, udah ada semua ternyata. Oh, udah ada isinya. Bahkan dari post juga udah ada. Ya, memang udah jalan. Webnya pun udah jalan nih. Nah, ini udah jadi dia. Inilah webnya. Yang pertama kali itu Hello World atau Halo Dunia. Pak, misalnya aku nambah nih, nambah post baru, kayak kalian bikin catatan kan, persis kan ini kan. Tambah baru, saya ngetik judul, catatan pertemuan 2. Apa yuk catatan? Nah, misalnya kayak gitu. Saya tinggal terbitkan, tapi tentunya untuk tugas jangan di sini ya. Ini nih untuk kita belajar di pembahasannya. Untuk tugas tetap di wordpress.com. Nah, jadi saya tinggal reload ulang yang awalnya hanya Halo Dunia, sekarang udah ada catatan pertemuan 2, tinggal diklik. Linknya pun langsung jadi. Tuh, webnya udah jadi. Webnya kayak gini tampilannya. Tentunya di balik kemudahannya kan memang udah jadi webnya sesuai janji kan. 5 menit selesai untuk bikin web. Memang udah selesai web kita. Nah, tapi di satu sisi ya kita mesti belajar untuk mempercantik webnya, untuk menambah misalnya program-program atau plugin tertentu agar webnya itu lebih baik, ya lebih baik tampilannya dari yang bawaannya, karena siapapun dengan ngeklik ya bisa tampilannya kayak gini. Kita biar beda gimana ya, tentunya harus ada caranya. Nah, sampai ini apakah sudah berhasil semua? Yang ada kendala ada? Ya silakan kalau ada Berhasil, kendala. Pak. Oh, kalau udah berhasil aman. Kita lanjut ya. Sampai tahap ini ya, itu sampai pengaturan aplikasi udah selesai. Dan sebenarnya pembahasan kita tinggal cara membackup. Sekali lagi, sampai ini harusnya udah aman ya. Cara nginstal WordPress hanya begitu. Gampang banget. Isi nama database, isi mau judul situsnya Pak. Nah, ini kan SI4K keren banget kan. Nah, di sini ada tulisan itu. Ya, jadi kita tinggal nampilin halamannya. Nah, di sini ada juga di title-nya. Intinya identitas situs kita sesuai judulnya ini. Nah, mau diganti bisa nggak? Bisa. Itu pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini, karena pertemuan untuk bahas cara nginstalnya udah selesai, yang terakhir adalah cara membackup-nya, karena ini yang paling penting. Jadi pastikan bisa. Saya ulangi, ini cara yang paling penting, yang perlu diketahui. Karena untuk ngumpulin jawaban nanti, kalian butuh tahu cara membackup ini. Cara backup inilah sebenarnya cara ngumpulin jawaban. Jelas ya? Nah, karena ada dari kakak kelas kalian yang bandel atau yang tugil, tidak nurut, ya dibilangin, ya dia ngumpulin kan basing-basing tuh. Ujung-ujungnya di saya nggak pernah jalan. Ya saya kasih nilai apa adanya, karena dia ngumpulin, itulah yang saya nilai. Nah, jadi daripada kalian terjadi kayak dia, udah bikin misalnya sangat bagus, atau tahu kalian masih kumpul, nggak lengkap filenya. Nah, itu yang akan jadi masalah. Nah, untuk belajar backup, begini caranya. Konsentrasi ya. Untuk lebih enak pembahasan kita, maka silakan buat folder baru, namain backup SI4K, di mana foldernya ini masih kosong. Supaya apa? Biar kalian gampang lihatnya. Mana sih yang namanya backup? Nah, biar kalian tahu nih. Silakan buat foldernya, pahami instruksi, pahami yang saya jelasin. Buat folder namanya backup SI4K. Kalau saya agak kecepatan, kalian minta, Pak berhenti dulu Pak, saya coba dulu, misalnya gitu ya. Tapi kalau kalian diam, saya anggap udah. Nah, jika sudah,
Apa yang masih dilakukan? Yang namanya membackup aplikasi WordPress ya, aplikasi web itu sama aja sebenarnya kayak gini backupnya. Kalian pastikan dulu udah di htdoc. Ingat-ingat tadi itu aplikasinya apa namanya? Yang di sini kita SI4K. Berarti kalau mau nge-backup, copy folder ya, folder aplikasi, paste. Nanti zaman kalian skripsi pun bikin web ya kayak gini lah barang backupnya. Copy folder aplikasinya, taruh di dalam folder backup. Silakan, itu dulu yang pertama. Copy folder aplikasi WordPress yang ada di htdoc, taruh di folder backup. Itu dulu. Udah? Sambil nunggu, saya sambil absen ya. Sambil nunggu, saya sambil absen. Kalian boleh tanya. Si Michael Octavianus mau nanya. Michael. Belum, Pak. Oke, aman lah berarti ya. Saya ketinggalan sih sebenarnya, Pak. Belum Oke. apa lama Nanti kamu lihat aja video pembahasannya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Pak, masih mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk nama database-nya boleh bebas ya, Pak? Untuk nama database-nya. Untuk keseragaman kita, kan kita bahas latihan nih. Daripada bingung nanti kamunya, otomatis samain dulu. Tapi kalau udah ngerti sih nggak masalah, beda. Oh, baik, Pak. Oke. Jadi untuk latihan ini, saya ulangi ya, ada baiknya seragam dulu. Tujuannya apa? Biar tidak bingung. Kalau bingung, ujung-ujungnya kan jadi nggak terikuti. Tapi kalau udah ngerti sih nggak masalah. Teresa Angelin Dultong ini nggak ada ya. Dulotong apa-apa namanya ini. Boreti ada. Ada lagi yang mau nanya? Saya ulangi ya. Lajuat muah ngulangin. Jadi cara ngumpulinnya adalah copy yang ada di htdoc, bukan semuanya ya, jangan salah. Folder aplikasi yang kalian itu. Jadi kalau saya minta untuk UTS, nama foldernya adalah ini. Folder itu yang kalian taruh di dalam folder backupnya atau sebelum ngumpulnya taruh dulu. Nah kayak ini kan SI4K. Ini namanya nge-backup aplikasi. Udah selesai belum, Pak? Udah. Nah cara kedua, membackup database-nya. Cara backup database adalah ke phpMadmin. Ini penting ya, ikuti ya. phpMadmin gampang, tapi kalau salah fatal. Ke phpMadmin, klik home, klik gambar rumah, klik export, home, yang rumah ini export, pilih custom tulisannya. Apa yang dipilih selanjutnya? Hanya pilih database yang kalian bikin tadi. Nah, yang kalau beda nama database boleh nggak? Beda itu boleh. Tapi kalau kalian bingung karena beda tadi, sebaiknya samain dulu. Tapi udah ngerti, baru beda, nggak masalah. Ya, jadi ini ya, klik home, klik export, pilih custom, pilih database yang dibuat tadi, yaitu yang ini. Nah, kalau sudah, gulung ke bawah, cari namanya tombol Go. Nah, tombol Go, nyimpannya di mana? Nyimpannya satu tempat dengan si backup ini tadi. Tadi kan aplikasinya. Nah, ini ada file SQL. File SQL-nya ini saya simpan. Mana dia ke download-nya? Nih, udah ke download kan? Saya simpan, buka folder ini. Nah, saya pindahin ke folder backup. Jadi apa yang di-download tadi, itu diambil, di-cut, taruh ke folder backup kita. Kira-kira sampai ini udah jelas belum cara nge-backup? Udah, Pak. Sip, mantap. Satu untuk aplikasi, satunya untuk database. Nah, sekarang gini. Terus cara ngumpulin ke Bapak gimana? Bukan sekarang yang ngumpulinnya ya, nanti ya. Nanti saat ujian itu saya akan minta coba kumpulin apa hasilnya yang kalian. Nah, cara ngumpulnya adalah kan kita udah naruh di satu tempat nih. Dua macam ini, yaitu aplikasi database. Blok aja, bikin file RAR-nya atau file zip-nya atau file 7-zip-nya. Kalau saya pakai 7-zip, misalnya add to archive boleh kayak gini, saya pilihnya dia
kalau kalian bingung ya nih ya, saya pilihnya yang zip misalnya. Tapi kalau mau simple yang kalian pakai WinRAR sama klik kanan, ya create zip-nya. Udah hasil folder backup-nya inilah dia barangnya yang dikumpulin. Nah, tunggu aja prosesnya sampai selesai. Silakan kalian bikin zip juga, lakukan hal yang sama. Silakan ya, nanti ada yang kita pelajari habis ini lagi nih. Saya ulangi, blok, kasih zip. Biar gampang kita zip aja. Penjelasan berikutnya sabar. Saya sambil absen, saya tunggu yang kalian ya. Si Boreti ada, Sasmita ada, Samuel ada, Rosi ada, Rico. Nah, Rico tidak ada. Rico Pratama kalau ada bersuara ya. Berhubung nggak ada. Rama ada tadi, PDI. Ramadan ada, Nendi ada. Givari tidak ada, Maya ada. Nah, ngomong-ngomong, siapa yang belum dipanggil ada nggak? Nih, silakan dicek absensinya. Sekarang udah pertemuan kedua, pertemuan pertama yang tidak hadir, pertemuan kedua yang tidak hadir, 1, 2 tidak hadir, nilai absensinya sampai pertemuan 2 ke berapa. Ya, lihat ya nama masing-masing ya. Nah, habis 22 orang. Jika udah fix, udah aman berarti. Nggak ada lagi kan, udah saya absen kan? Yang nggak hadir 3. Ya benar, karena kita semua 20, berarti dengan saya 23 harusnya. 23, nggak hadir 3, aman. Nah, kita lanjut ya. Ini Digo udah dapatlah terakhir folder backup. Nah, folder backup ini akan saya kirim ke kalian, akan saya rename kan, sesuai yang saya minta intinya. Biasanya ada name nama kelompok. Nah, di sini hasil pertemuan 1 SI4K. Nah, berikutnya saya akan ngirim yang ini nih, taruh di grup kalian nih apa namanya, SI4K nih. Nah, jadi kalaupun ketinggalan kayak si Mikel Susento atau Mikel apa tadi namanya ya, dia bisa menggunakan yang ini. Ya. Cara menggunakannya gimana? Sabar, saya sampaikan. Saya ulangi ya. Jadi siapapun yang ketinggalan hari ini ya, dia bisa menggunakan file yang saya kirim ini. Caranya gimana? Ya tinggal download aja kan. Download, save. Habis di save, ya kita dapat filenya. Nah, misalnya kayak gini. Saya belum ada file ininya. Jadi ibaratnya masih bersih, polos. SI4K pun saya hapus di sini. Nah, SI4K saya hapus. Nih, SI4K saya hapus. Database-nya pun saya hapus dari sini. Nih, database-nya kan yang paling kedua ini, saya pilih drop. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan bahas restore-nya. Tapi harusnya, jika kalian udah paham karena bisa ngikutin di materi ini ya, terutama di kelompok A, tadi ada saya tunjukin cara detailnya ngapus database itu gimana. Nah, ini kan sudah saya hapus nih. Nih, tinggalnya SI4A. Tadi pun saya tunjukin SI4K cara ngapusnya. Yang kalian ini kelompok K. Udah saya hapus. Hasilnya apa, Pak, jika udah dihapus? Saya ini, not found. Biar ada gimana? Nah, berarti kalian mesti download, khususnya yang ketinggalan ya. Atau misalnya kalian mau pindah-pindah komputer atau pindah laptop. Kadang pakai laptop Yayang, kadang pakai laptop Mak, kadang pakai laptop Pak, kadang laptop sendiri. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Sekali lagi download yang dari grup ini. Downloadnya harusnya tahu lah, tinggal save as ya. Nanti dia bisa ke download kayak gini. Pura-puranya udah selesai di download, mesti diapain? Kalau kalian ingat yang tadi di awal, kita kan mengekstrak WordPress yang zip. Sama lah yang ini. Tinggal kalian ekstrak. Tuh. Selesai ekstrak gimana? Kalau kalian ingat tadi tuh kita naruh di htdoc, berarti SI4K ini saya pindahin taruh di htdoc. Satunya lagi kan dapatnya hasil dari ekspor. Berarti kali ini saya mesti pilihannya import. Nah, saya tinggal klik home php-admin, klik import, saya pilih lokasinya ada di ini. Nah, saya ambil dia filenya adalah ini. Tinggal saya klik go.
tinggal tunggu, nanti ada centang hijau dia. Udah selesai. Awalnya not found, kita akses ulang. Nanti keluarlah webnya lagi sama seperti sedia kala yang ada burung tadi. Udah selesai. Itulah yang namanya di sini merestore aplikasi dan merestore database. Kalau aplikasi tentunya dari ini taruh ke dalam HDoc, itu aplikasi. Kalau restore database berarti tadi itu export ini ya, yang ini, kita kebalikannya di import. Udah selesai. Nah, sebenarnya pembahasan kita udah selesai sampai cara nge-backup. Tapi tidak ada salahnya kalian juga sampai tahu cara merestore. Karena kalau udah tahu, ini bisa kita skip nih di pertemuan ketiga. Kita langsung bahas yang ini. Oke, restore minimal udah saya sampaikan caranya. Nah, ini udah nggak ada sejam nih, udah selesai nih pembahasannya. Sampai ini kira-kira ada yang mau bertanya? Atau Pak, yang kok nggak berhasil atau beda dengan yang Bapak? Silakan. Mumpung belum ditutup. Ada anak-anak? Kalau nggak ada, saya tutup. Oke, mantap. Kalau Vendo nggak ada. Yang lain? Tidak, Pak. Udah sama, Pak. Oh lah, bagus. Si Angela Dulutong ini baru ada nih. Di si Dulutong. Nanti saya absen dulu. Yang lain itu ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Si Dulutong udah datang. Nah, berarti yang nggak ada Givari dan Rico. Ya, nggak ada orang. Dah. Sebelum ditutup, sekali lagi final, nggak ada yang mau bertanya. Intinya gini ya, jangan lupa tetap memposting tulisan pada wordpress.com. Tentang apa? Tentang pertemuan kedua. Saya ulangi, untuk yang pertemuan ketiga kan ada restore aplikasi, restore database. Perlu nggak disampaikan? Jawabannya tergantung kalian. Hari ini pun sudah saya sampaikan yang tadi itu caranya. Nah, jadi kalau udah tahu ya nggak perlu kita bahas ini. Kita lebih cepat, jadi bahas sampai pengaturan. Ya, ada peran, ada apa, nanti kita cek di sini. Sekali lagi sebelum saya tutup, adakah yang mau ditanyakan? Untuk pembahasannya sih udah selesai. Kalaupun kurang jelas, nanti boleh tonton video ini dan video yang kelompok SI 4A ini. Mereka yang lebih lengkap. Yang kalian? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai ini ya. Anak-anak. Iya, Pak. Jangan Iya, sedih. Pak. Iya. Jika tidak ada, maka saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Selamat sore dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Selamat sore. Salam budi luhur. Sore, Pak. Dadah. Sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sore.